Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Nur Anissa, dan rekan kerja saya, Fauziah Widiasti, akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup pengambilan keputusan. Untuk materi yang akan kita bahas itu ada 7 poin. Yang pertama, informasi sebagai sistem pendukung sebuah keputusan atau Decision Support System atau disingkat DSS. Kemudian yang kedua, definisi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Yang keempat, unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keenam, jenis-jenis pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Memasuki materi yang pertama, yaitu informasi sebagai sistem pendukung sebuah keputusan atau Decision Support System yang disingkat DSS. Jadi suatu keputusan jika tidak didasari oleh suatu informasi, itu bisa dikatakan tidak memiliki keakuratan. Karena sistem pendukung keputusan yang efektif itu dapat memudahkan manajer dalam mengambil keputusan. Nah, sebuah informasi yang dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan itu dapat dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama, penetapan kebutuhan informasi. Penetapan kebutuhan informasi ini diperlukan sebagai langkah awal hingga informasi dapat digunakan sebagai sebuah keputusan. Nah, informasinya pun harus relevan, karena kemungkinan para pengambil keputusan itu akan mengalami kebingungan. Kan banyak informasi yang masuk, jadi jika kita sebagai seorang manajer gitu, harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan informasi yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita menetapkan kebutuhan informasi, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Tujuannya untuk memperbaiki seluruh kualitas informasi. Jadi, lebih mudahnya itu kita kayak menyeleksi informasi gitu. Nah, dalam tahapan ini tuh ada 5 komponen tugas pengumpulan informasi. Yang pertama itu ada evaluasi informasi. Informasi yang masuk itu harus dievaluasi terlebih dahulu, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada tahapan ini, kita juga perlu memperhatikan kegunaan dan kelemahan dari informasi yang diperoleh. Terus komponen yang kedua yaitu abstraksi. Nah, melalui abstraksi ini, kita dapat mengetahui tipe, kuantitas, kualitas, dan muatan informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita atau kebutuhan bagian yang ada dalam organisasi kita. Kemudian komponen yang ketiga itu ada indeksi. Tujuan pemberian indeks ini adalah atas informasi untuk memudahkan mengenali informasi yang diperlukan. Indeks informasi ini alangkah baiknya diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan permasalahan masing-masing fungsi dalam organisasi. Kemudian komponen yang keempat itu ada diseminasi atau penyebaran. Nah, informasi yang baik itu akan lebih bermanfaat jika disebar ke seluruh bagian atau unit yang ada dalam organisasi. Sehingga unit organisasi tersebut dapat mengetahui tipe-tipe, kuantitas, kualitas, dan manfaat dari informasi tersebut. Kemudian komponen yang terakhir atau yang kelima itu penyimpanan. Informasi kan dibutuhkan tidak hanya sesaat aja gitu, namun informasi itu juga dibutuhkan dalam jangka panjang. Jadi informasi harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah pengolahan informasi. Untuk mengolah informasi perlu diperhatikan kualitas metode dan alat pengolahannya. Biasanya metode yang digunakan itu metode statistik dan alat yang digunakan adalah komputer. Namun sebaik apapun metode dan alat pengolahannya, itu yang terpenting adalah kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Tahapan yang keempat yaitu penggunaan informasi. Penggunaan informasi itu memiliki latar belakang dan tingkatan yang berbeda. Jadi setiap level organisasi itu mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka semakin besar kebutuhan informasi yang digunakan.
Jadi setiap pemakai informasi itu alangkah baiknya diberi password khusus atau kunci khusus untuk setiap orang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Materi yang kedua yaitu definisi keputusan dan pengambilan keputusan. Menurut Imam dan Siswandi, keputusan adalah ketetapan atau penentuan atas suatu pilihan yang diinginkan, dan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi, keputusan itu penekanannya pada suatu objek pilihan, sedangkan pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan. Tapi keadaannya sama, yaitu proses di mana keputusan dilakukan. Di sini, manajemen selain berperan sebagai pemberi informasi, manajemen juga berperan sebagai pengambil keputusan yang berkisar seputar pembuatan pilihan. Jadi pengambilan keputusan ini terjadi sebagai suatu reaksi dari suatu masalah. Tetapi jika manajemen melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan, itu akan menjadi sebuah bumerang dan bom waktu yang dapat menghancurkan perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen harus benar-benar cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, sebuah keputusan itu merupakan output dari proses mental atau kognisi yang membawa pada pemilihan suatu keputusan atas beberapa alternatif pilihan yang beragam. Suatu proses pengambilan keputusan itu pada akhirnya dapat menghasilkan suatu keputusan final untuk mencapai tujuan melalui suatu tindakan yang nyata. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Suatu pengambilan keputusan itu memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, merupakan awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara berkelompok, baik secara institusional maupun organisasional. Fungsi yang kedua yaitu suatu yang bersifat futuristik, yaitu berhubungan dengan masa depan, di mana efek atau pengaruhnya akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa pengambilan keputusan itu harus tepat, karena akan berpengaruh pada perusahaan atau organisasi ke depannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan. Setiap orang atau organisasi yang akan melakukan pengambilan keputusan selalu memiliki tujuan yang terkait dengan keputusan yang diambilnya. Meskipun tujuannya sendiri tidak selalu jelas, yang kemudian akan menjadi persoalan tersendiri. Namun, secara umum, maksud dan tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memecahkan masalah. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua jenis tujuan, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan tujuan yang bersifat ganda. Untuk yang pertama, tujuan bersifat tunggal, itu terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Contohnya, keputusan yang diambil hanya menyangkut aspek keuangan. Jadi masalah keuangan itu diselesaikan tidak akan menimbulkan akibat lain atau efek samping terhadap aspek lain. Tujuan yang kedua yaitu tujuan bersifat ganda. Ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Contohnya misalkan masalah pemenuhan kebutuhan bahan untuk satu periode operasi. Salah satu alternatifnya kan kebutuhan tersebut dipenuhi sekaligus dalam satu kali pembelian bahan. Nah, hal ini akan menghemat biaya pesan karena hanya melakukan pemesanan pembelian satu kali. Dan ada kemungkinan mendapat potongan harga karena membeli dalam jumlah banyak sekaligus. Tetapi kan solusi tersebut juga berakibat biaya simpan akan menjadi tinggi karena dengan membeli dalam jumlah besar akan menimbulkan persediaan yang besar juga. Jadi persediaan bahan tersebut memerlukan tempat penyimpanan dan pemeliharaan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pengambilan keputusan. Unsur-unsur pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi melekat di dalamnya tujuan yang ingin dicapai dari setiap keputusan. Contohnya, perusahaan membeli mesin dengan tujuan untuk menambah jumlah produksi yang dihasilkan.
Kemudian unsur yang kedua yaitu identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan adalah melakukan identifikasi terhadap beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan. Nah, dari beberapa alternatif pilihan yang telah diidentifikasi tadi, selanjutnya dibuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Yang ketiga yaitu perhitungan mengenai faktor-faktor yang dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang dimaksud adalah faktor-faktor yang akan terjadi jika kita mengambil keputusan tertentu. Misalkan, jika kita mengambil keputusan A, maka apa yang akan terjadi? Terus kemudian jika kita mengambil keputusan B, yang terjadi itu apa gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan itu ada baiknya untuk mengetahui dampak yang akan timbul akibat dari pengambilan keputusan yang diambil. Unsur yang keempat yaitu sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi itu harus dapat dilakukan evaluasi atau pengukuran. Oleh sebab itu diperlukan sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya, Fauziah Widiasti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Miftah tentang pembahasan yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kinerja terbaik seorang manajer yang visioner itu yang memiliki kemampuan untuk membahas dan mencari keputusan terbaik, bahkan mampu membuat keputusan yang paling utama. Jadi, seorang manajer itu harus mampu membuat keputusan yang tepat tidak hanya saat ada masalah saja, tetapi juga saat keputusan itu diperlukan untuk menghindari masalah atau peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, tapi tidak semua keputusan yang diambil oleh manajemen itu sesuai sama harapan atau ekspektasinya. Jadi terkadang juga ada gagalnya. Nah, kegagalan ini biasanya akan menimbulkan tekanan psikologis. Maka dari itu, ada pertimbangan yang perlu dilakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, ini ada intuisi dan perasaan. Menurut Triyono dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa intuisi adalah kemampuan untuk memperoleh jawaban dari persoalan yang bertumbuh pada sejumlah pengetahuan bawah sadar dalam bentuk pola-pola atau simbol-simbol tidak terstruktur yang diproses seseorang sepanjang hidupnya tanpa ia sadari. Proses pengambilan keputusan intuitif ini cenderung menggunakan fungsi otak sebelah kanan dan diduga banyak dilakukan oleh para manajer pemasaran. Nah, ini dikarenakan tugas manajer pemasaran itu kan harus berhubungan dengan lingkungan yang perubahannya itu sangat cepat ya, dan juga tidak menentu. Jadi di sini para manajer tidak bisa mendapatkan data yang lengkap dan akurat karena urgensi pengambilan keputusan yang harus segera diambil. Sehingga para manajer akhirnya lebih mengandalkan persepsi, lalu pengalaman, perasaan, dan juga dugaan, dan yang lain-lain. Nah, kalau semisal manajer lemah dalam hal intuisi dan perasaan yang tajam, maka ia bisa meminta pihak lain yang dianggap memiliki intuisi dan perasaan yang tajam. Sementara menurut Sigmund Freud, ini memaknai bahwa intuisi sebagai bagian pengetahuan manusia yang berada di alam bawah sadar. Freud kemudian membaginya menjadi dua, yaitu id atau insting dan juga superego atau moralitas. Untuk id sendiri, ini adalah komponen yang ada semenjak kita lahir. Contohnya, ketika merasa lapar atau haus, maka kita akan segera memenuhi kebutuhan tersebut dengan makan atau minum sampai terpenuhi. Sementara superego atau moralitas ini merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dan juga didasarkan pada moralitas serta penilaian tentang benar dan salah. Contohnya nih, misal ada seseorang yang ingin mencuri kamera milik temannya dan dia sebenarnya memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Tapi
dia mengerti kalau perbuatan itu salah, sehingga dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Pertimbangan yang kedua ada pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan interpretasi fakta secara rasional dan sistematis. Jadi, setiap bisnis pastikan mengandung risiko ketidakpastian. Nah, untuk meminimalisir risiko ketidakpastian tersebut, maka keputusan manajemen sebaiknya didasarkan pada data dan fakta empiris yang didasarkan pada proses pemeriksaan dan verifikasi bahkan sampai dengan kesimpulan. Nah, apabila manajer lemah dalam hal pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan interpretasi fakta, maka manajer bisa meminta bantuan kepada staf ahli. Selanjutnya, pertimbangan yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini tentunya sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih bagi manajemen yang memiliki pengalaman lapangan. Nah, ini tentunya akan lebih matang keputusan yang dihasilkan oleh individu atau organisasi dengan segudang pengalaman. Pengalaman ini juga nantinya akan memberi manfaat bagi pengetahuan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka bisa memperkirakan suatu keadaan, juga bisa memperhitungkan untung rugi dan baik buruknya sebuah keputusan yang akan diambil. Dan jika lemah dalam pengalaman, maka manajer bisa meminta bantuan ke orang-orang atau suatu dewan penasehat yang memiliki pengalaman lebih banyak. Pertimbangan yang keempat ada kewibawaan. Jadi kalau seorang manajer dalam setiap keputusan itu kewibawaannya kurang, pasti ini kan akan membuat peran setiap anggota dalam menjalankan tiap hasil keputusan itu juga menurun. Nah, oleh karena itu, apabila lemah dalam hal kewibawaan, manajer bisa membentuk suatu dewan terdiri atas figur tokoh yang memiliki nama dan tentunya berwibawa. Nah, kemudian ia meminta kepada manajer tersebut untuk mengambil keputusan kelompok. Sementara manajer ini tadi membatasi diri pada peran sebagai pelaksana atau penyelenggara. Lalu pertimbangan kelima ada otoritas. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan otoritas atau wewenang pada umumnya ini kan dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang kedudukannya lebih tinggi ke orang yang kedudukannya lebih rendah. Sehingga apabila otoritas lemah, manajer bisa meminta kepada atasannya untuk mengambilnya. Nah, kemudian ia membatasi diri pada peran sebagai pelaksana atau penyelenggara, atau bisa pula meminta otoritas yang lebih kuat kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir, ada rasional. Jadi keputusan yang dihasilkan ini akan bersifat logis, objektif, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil ataupun nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga bisa dikatakan mendekati kebenaran ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu dalam proses ini yang akan lebih banyak digunakan yaitu fungsi otak sebelah kiri, yang cenderung dilakukan oleh manajer produksi karena tugas yang dilaksanakan lebih stabil sehingga menyebabkan mereka mempunyai waktu untuk memikirkan dengan lebih rinci keputusan yang akan dibuat dibandingkan dengan manajer pemasaran. Sehingga dalam prosesnya dimungkinkan dapat diperoleh data yang akurat, lengkap, dan dilakukan secara rasional dengan menggunakan tahap-tahap tertentu. Pokok pembahasan yang keenam adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan yang pertama ada keputusan bersama. Jadi keputusan bersama ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Keputusan bersama tidak boleh menguntungkan satu pihak saja dengan cara merugikan pihak lain. Keputusan bersama untuk mencapai mufakat itu jauh lebih baik, tetapi tidak mudah. Nah,
Tidak mudahnya ini dikarenakan semua pihak harus duduk bersama untuk mengambil keputusan dengan berbagai karakteristik dan pemikiran yang berbeda-beda. Contoh gampangnya itu menentukan di mana gathering akan dilaksanakan. Yang kedua, ada keputusan organisasi. Keputusan organisasi ini yaitu keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan dibutuhkan suatu kompetensi yang cukup bagi manajemen puncak untuk mengambil suatu keputusan. Karena jika keputusan itu tidak tepat, maka akan berimplikasi buruk terhadap manajemen perusahaan. Contohnya, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Ketiga, ada keputusan individu. Keputusan ini diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Dalam organisasi, keputusan semacam ini sebaiknya tidak dilakukan, jadi sebaiknya dihindari mengingat tujuan perusahaan jauh lebih penting daripada tujuan individu. Kemudian keputusan yang keempat ada keputusan dasar. Nah, keputusan dasar ini berhubungan dengan pengelolaan dana, keputusan investasi, dan yang lainnya. Juga diperlukan analisis yang cermat bagi manajemen dalam setiap keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Kelima, ada keputusan rutin. Keputusan ini bersifat berulang-ulang dan juga memiliki dampak yang kecil terhadap organisasi. Nah, walaupun keputusan tersebut berdampak kecil bagi perusahaan, tetapi tetap harus disegerakan. Keputusan semacam ini terjadi hampir setiap waktu sebagai rutinitas harian. Nah, misalnya contoh simpelnya itu peraturan tentang karyawan yang diharuskan berpakaian rapi atau selalu menjaga meja kerjanya tetap bersih dan enak dipandang. Keenam, ada keputusan tidak sistematis. Keputusan ini berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan, yang tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain, akan tetapi perlu diselesaikan melalui keputusan secara bersamaan. Ketujuh, ada keputusan sistematis. Keputusan sistematis adalah keputusan yang dibangun secara terpadu, bertahap, dan menyeluruh. Dengan harapan keputusan ini bisa menghasilkan suatu keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Kedelapan, ada keputusan terprogram. Nah, keputusan ini terkait dengan persoalan yang berulang-ulang dan rutin dari suatu peristiwa atau kejadian yang sejenis atau serupa, sehingga jika terjadi hal yang sama di kemudian hari, maka cara penanganan atau penyelesaiannya telah disiapkan. Misalnya, selalu melakukan kegiatan rutin tiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Kesembilan, yaitu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram sangat terkait dengan persoalan yang tidak berulang dan tidak terstruktur. Biasanya, keputusan ini muncul secara tiba-tiba dan mendadak, serta umumnya bersifat unik atau sulit dicari padanannya. Biasanya keputusan semacam ini tidak ada dalam rencana atau program kerja. Nah, contohnya keputusan untuk membangun pabrik baru, atau contoh lainnya merelokasi kantor pusat ke kota lain. Kesepuluh, ada keputusan di bawah kepastian. Keputusan ini berhubungan dengan situasi maupun kondisi serta lingkungan organisasi yang stabil dan mapan. Kondisi yang demikian dinamakan situasi dan kondisi yang pasti atau certainty dengan tingkat penyimpangan yang rendah. Nah, tingkat penyimpangan yang rendah ini menunjukkan risiko yang rendah. Situasi keputusan semacam ini banyak dijumpai pada persoalan rutin yang terstruktur dan terus berulang.
Contohnya, keputusan untuk menambah petugas loket dan melatih keterampilan karyawan dalam melayani nasabah dalam mengurangi jumlah antrian pada loket bank. Yang ke-11 ada keputusan di bawah ketidakpastian. Keputusan dalam situasi tidak pasti ini bersifat divergen dengan banyak kemungkinan dan setiap kemungkinan ini tidak dapat diperkirakan peluang terjadinya. Risiko terberat bagi manajer adalah menghadapi ketidakpastian. Nah, keputusan di bawah ketidakpastian berarti keputusan yang diambil mengandung risiko yang cukup besar yang perlu diantisipasi secara cepat dan tepat. Kesalahan keputusan dalam situasi ini akan berakibat fatal bagi organisasi. Situasi ketidakpastian atau uncertainty, di mana nilai hasil yang diperkirakan memiliki berbagai pola yang tidak dapat diidentifikasi. Membuka sebuah kantor cabang baru, membuka sebuah bisnis baru, mengganti manajer sebuah bisnis, memiliki berbagai nilai hasil dengan pola yang tidak teridentifikasi. Keputusan-keputusan tersebut tidak menjamin ketercapaian tujuan sebuah keputusan. 12. Ada keputusan spontan. Keputusan spontan adalah keputusan yang muncul secara tiba-tiba atau mendadak ketika menghadapi suatu masalah. Keputusan ini tanpa ada rencana terlebih dahulu, namun dalam situasi sulit harus segera diputuskan. Nah, misalnya diketahui ada karyawan yang melakukan korupsi, nah lalu tanpa pikir panjang, perusahaan memecat karyawan tersebut, meskipun hal tersebut juga cukup sulit karena karyawan tersebut memiliki pengalaman dan prestasi yang bagus pula. Nah, tetapi mau tidak mau keputusan tersebut harus dijalankan. Pembahasan yang ketujuh, yang terakhir ada solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dalam penyelesaian persoalan atau membuat suatu keputusan agar menjadi jauh lebih baik. Yang pertama ini ada menerapkan konsep keputusan yang cenderung berhati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Karena jika kita memikirkan dampak yang akan terjadi, maka kita akan semakin tahu nih mana keputusan yang paling tepat untuk diambil. Sehingga dengan kita berhati-hati tadi, kita bisa mengatasi atau menghindari suatu permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Kedua, ada menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan bersifat representatif. Artinya, yaitu keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, melainkan berdasarkan pada keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat kolektif. Ketiga, menghindari keputusan yang bersifat ambigu. Nah, ini artinya keputusan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Jadi keputusan yang ambigu ini bisa menyebabkan para pihak sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Jadi sebaiknya kita menghindari keputusan yang sifatnya ambigu. Keempat, ada keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah organisasi harus berdasarkan pada pertimbangan pada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang dimaksudkan ini yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, dan keempat ada pengawasan. Tujuannya agar keputusan yang dibuat menjadi lebih seimbang. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.